sudah bagus. Ini lumayan panjang, jadi kalaupun lebih ini masih bisa dipakai lagi. Cukup dipotong dengan gergaji, nanti dia diruncing lagi baru dia bisa lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Pembuatan paku kayu buat kancingan pintu atau jendela. Jadi kita masih tradisional, masih model lama, jadi pakainya paku kayu, nggak pakai paku tembak. Karena kalau menurut saya paku kayu itu lebih kuat dan tahan ketimbang paku tembak. Ini cara pembuatan kancing paku kayu. Coba ini menggunakan kayu meranti, jadi cukuplah kayu meranti. Ini tutorial pembuatan paku kayu, cukup mudah. Cukup menggunakan pahat atau kalau bahasa kitanya itu tata. Nah, ini cukup dengan model seperti ini, bulatnya. Ini sudah cukup, nggak mesti harus bulat banget. Yang terpenting dia runcing. Jadi paku kayu ini harus runcing karena buat masuk, jadi dia di kampak juga nanti dia ngunci sendiri. Posisinya harus runcing. Kayu buat pintu, bosku, pintu atau jendela dengan lubang berapa is? 8 mili is ya? 8 mili. 8 mili dia. Jadi mata bor 8 mili. Oke. Ini pembuatan paku kayu. Jadi buat kuncian. Jadi ketika pintu setel, pintu atau jendela dia bisa dia. Jadi kita masih pakai kayu. Jadi nggak pakai paku tembak karena menurut saya itu paku kayu lebih baik ya ketimbang paku tembak. Ini proses pembuatannya cukup mudah. Cukup dengan menggunakan pahat atau tata. Dipastikan posisi ngupasnya itu runcing ya Is ya. Iya. Jadi ini harus runcing karena buat masuk ketika di bor ini kayaknya 8 mili bornya, mata bor 8 mili dia bisa masuk. Jadi
ketika runcing dia bisa masuk. Dan kalau apa ini panjang berapa ini? 10 cm ya. Jadi 10 cm. Jadi ketika masuk itu dia akan ngunci sendiri. Jadi cukup dengan terus di kampak atau palu. Bahasa tukangnya gede sih. Nah, ini cukup mudah meruncingnya. Jangan lupa pahat harus tajam, jadi memudahkan untuk meruncing karena ini kayu kecil. Nah, ini sambil duduk juga bisa runcing dan agak bulat, jadi biar nggak terbuka. Fokusin lagi. Nah, ini hasilnya. Ini pakai kayu meranti sudah cukup, biar nggak terlalu keras juga. Ini buat kuncian pintu atau jendela. Posisi agak bulat dan runcing, jadi pas dia buat mata bor 8 mili. Nah, ini sudah bagus. Ini lumayan panjang, jadi kalaupun lebih ini masih bisa dipakai lagi. Cukup dipotong dengan gergaji, nanti dia diruncing lagi baru dia bisa lagi, karena ini nyampe 10 cm atau 11 cm. Masih bisa dipakai 2 kali, karena untuk ketebalan pintu itu kan 3,5, jadi masih bisa dipakai 2 kali. Hanya saja ketika sudah dipotong ini harus diruncingin kembali, jadi baru dia bisa dipakai gitu. Guys, jangan lupa subscribe Sobaker apa baiklah pokoknya ya, ketik rek spasi bos ya.